cinta kepada anak ini, nanti anak akan menjadi musuh utama nanti di akhirat.
Nabi berkata, awwalu ma yata'allaqu birrajul yawmal qiyamah ahlu wa auladuh fayujifunahu baina yadayillah wa yaquluna ya rabbana khudh lana min haqqina minhu fa innahu ma yu'allimuna ma najhal wa yu'allimu min al-haram wa nahnu la na'lam. Pertama nanti yang akan menuntut manusia di hari kiamat bukan musuh, bukan lawan, tapi justru istri dan anak-anaknya. Mereka akan menuntut di hadapan Allah sambil menyatakan, ya Allah, ini telah mengambil hakku, ini telah mengambil hakku karena dia tidak mengajarkan aku agama. Gak peduli dengan ngaji, gak peduli dengan fikih, gak peduli dengan tauhid, gak peduli dengan akidah. Yang penting 7 bahasa selain bahasa Arab yang penting. Komputer luar biasa, tapi din nggak ada. Sehingga ibadah berantakan. Wudu tapi nggak sah, sholat tapi nggak sah, baca Quran tapi salah. Dia akan dituntut karena dan dia memberi aku rezeki yang haram, padahal kamilah yang tidak kenal dengan haram, sehingga tumbuh darah dan daging kepada anak dari yang haram. Ikhwan, kalau kita menemui ada orang tua membakar anaknya sendiri, maka kita akan menyatakan sadis benar itu orang, gak punya hati itu orang. Ketahuilah orang tua yang kasih makan rezeki haram kepada anak lebih sadis. Kenapa? Kullu lahmin nabata min suhtin fannahu aula bih. Semua daging yang tumbuh itu dari yang haram itu neraka menjadi tempatnya. Itu bukan satu hal yang bisa dibanggakan ya ikhwan. Karena itu jangan kita menjadi lalai tanggung jawab ini, karena Anda semuanya harus bertanggung jawab. Kita ini punya anak, apa kita harapkan? Kalau kita pelihara ayam, kita harapkan telur, daging. Kalau kita pelihara kambing, ya bisa dibuat sate, gulai. Kalau pelihara sapi, ya ada susu, ada tenaga dibuat sawah oleh petani. Kalau sudah hari raya kurban, lumayan dijual mahal. Kalau kita merawat, memelihara anak, untuk apanya? Telurnya, dagingnya. Kita berharap akhlaknya anak kita, baktinya anak kita. Ayam supaya banyak telur, kasih makannya banyak, makan yang cukup. Kambing supaya gemuk, kasih makannya banyak. Sapi supaya banyak susunya, kasih makannya banyak. Anak supaya punya anak yang soleh, punya anak yang bakti, cukup kasih makan. Bisa. Karena itu tarbiyah hasanah. Dan tarbiyah hasanah yang melekat kepada anak itu bukan hanya bimbingan guru, tapi yang disaksikan oleh anak daripada perbuatan orang tua. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai anak kita menyaksikan kita melakukan yang negatif, pasti diturut, pasti diikuti. Kullu syai'in mabda'a minan nadhari kamu'dhamin narin min mustasgharish syarari. Saudara, kalau ada gedung terbakar, gudang terbakar, api yang begitu besar, ternyata permulaannya daripada api yang kecil, perzinaan, kemudian minuman keras, perbuatan maksiat yang besar, itu semuanya terjadi hanya karena menyaksikan. Tahukah Anda, anak belum balik menjadi merokok? Kenapa? Karena yang disaksikan adalah banyak rokok di mukanya, bahkan orang tua yang merokok di mukanya. Itu yang terjadi ya ikhwan. Tapi bagaimana kalau kelihatan orang tuanya selalu membaca Al-Quran, orang tuanya selalu mengajar sholat berjamaah, orang tuanya selalu dia tadi itu mengajak membaca hadis, orang tuanya selalu mengajak anaknya untuk istiqomah membaca ratib dan seterusnya, maka anak akan terbiasa. Di sini dikatakan man syabba ala syai'in syabba alaih. Kalau orang itu dibiasakan menjadi kecil dalam satu perbuatan, malam masa remajanya akan jadi hobi, akan menjadi kebiasaan nantinya.
kelihatan anaknya sholat dalam sehari, maka kita menangis khawatir imannya anaknya kita, akhlaknya anak kita. Ya ikhwan, jangan kita menjadi orang yang kehidupannya tidak dasar iman. Iman itu lebih penting daripada segala-galanya. Iman itu adalah tiket kamu masuk surga. Iman itu adalah sebagai pelindung kamu dari siksa neraka. Karena itu, ini harus kita sadari. Bentuk rumah tangga ini, rumah tangga yang Islami. Mana tarbiyahnya orang-orang tua kita? Salat maghrib berjamaah, kemudian hizbul Quran, kemudian ada yang membaca Yasin, Waqi'ah, Tabarak, Ratibul Attas, Ratibul Haddad. Kecil-kecil apa dulu semuanya. Salat isya berjamaah, subuh dibangunin, anaknya dibangunin. Kadang-kadang kita masih kecil diajak sholat itu sujud sampai tidur, nggak dibangun. Yang penting diajari sholat. Tapi sekarang mana itu sholat berjamaah dengan anaknya? Nggak pernah disaksikan. Istiqamah nonton TV berjamaah dengan anaknya. Ini tarbiyah apa ya ikhwan? Ini tarbiyah apa? Kapan kita mengajari anak kita untuk bisa mengikuti ajaran Rasulullah? Makan bersama, dituntun anaknya untuk baca doanya Nabi, diajarkan adabnya bagi makan dengan tangan kanan, dituntun doa setelah makan, sebelum tidur diceritakan para nabi-nabi. Kita dulu begitu ya kawan, diceritakan Nabi Adam itu begini, Nabi Musa itu mukjizatnya begini, Nabi Nuh itu begini. Anak senang sampai ketiduran. Ini anak nonton Scooby-Doo sampai tidur. Yang besar akhlaknya bisa seperti hati ya kawan. Karena itu penting sekali kita kembali lagi kepada cara pendidikan orang tua kita, sehingga rumah kita, rumah tangga kita ini adalah pesantren bagi anak-anak kita. Pendidikan bagaimana? Disiplin sholat berjamaah, disiplin mengaji Al-Quran, disiplin jangan sendiri-sendiri ya kawan. Ini rumah ini disaksikan malaikat yang ada di langit. Al-baitul ladzi yuqra'u fil Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah ini dibacakan Quran ini terang, mengeluarkan cahaya yang bisa disaksikan malaikat yang di langit, dari bumi yang gelap daripada kesesatan dan kemaksiatan ini. Sebagaimana bintang-bintang yang terang ada di langit bisa disaksikan oleh penghuni yang ada di bumi.